Kami hanya mengadu nasib di Turki. Kalau kami beruntung, kami akan dapat perusahaan di Eropa. Kalau kami kurang beruntung, mungkin kami bisa bekerja di Turki. Kalaupun kami tidak beruntung, kemungkinan terburuknya adalah kami kembali ke Indonesia. Nothing tulus. Halo, aku Amar. Halo, aku Yosi. Aku Adeva. Ini adalah series perjalanan kami meninggalkan Indonesia. Di series ini, kami bercerita tentang mengapa kami meninggalkan Indonesia, bagaimana kami meninggalkan Indonesia, dan di mana kami berlabuh sekarang. Kita emang punya mimpi nih buat tinggal lagi di Eropa suatu saat untuk mencari kehidupan yang ideal, bukan cuma untuk kami sendiri, tapi untuk anak-anak. Kami percaya ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Kami ingin belajar dan berjalan sejauh mungkin untuk menemukan Kepingan-kepingan purpose of life kami. dan kami ingin menemukan purpose of life bersama kalian. Sedikit recap dari episode pertama kemarin. Jadi di episode pertama kami bercerita tentang alasan mengapa kami meninggalkan Indonesia. Poin-poinnya adalah karena kontrakan kami di Jogja habis, karena kami tidak cukup optimis untuk menghadapi situasi COVID pada saat itu, dan karena kami kalkulasi ulang, ternyata ada pilihan lain selain tinggal di Indonesia, yaitu pindah ke Turki. Dan di episode kali ini sudah ada Omar. Halo Omar. Adeva juga ada. Adeva lagi apa? Main aja. Oke, di episode 2 ini kami akan menceritakan tentang perjalanan kami di Turki. Kapan kita pindah ke Turki? 16 Juni 2021. 16 Juni 2021, betul. Tanggal itu kami tetapkan sebagai tanggal keberangkatan. Kami pamit ke orang tua, kami berangkat dari Jogja. Setelah beberapa kali riset, akhirnya kami menetap sementara di Istanbul. Dan di Istanbul ini kami dapat beberapa pengalaman yang bikin terharu, karena akhirnya kami bisa memulai kehidupan baru di gerbangnya Eropa walaupun masih di Asia. Dan akhirnya satu step dari mimpi kami untuk bisa tinggal di luar negeri dan di Eropa itu tuh mulai terwujud dan mulai terlihat hasilnya gitu. Turki sendiri adalah ibaratnya persimpangan antara Eropa dan Asia. Separuh negara Turki sendiri itu berada di Asia dan separuh lainnya berada di Eropa. Sedikit disclaimer, sampai titik ini sebetulnya belum ada kejelasan kapan kami bisa pindah ke Lituania sama sekali. Simply kami hanya mengadu nasib di Turki. Kalau kami beruntung, kami akan dapat perusahaan di Eropa, entah perusahaan manapun yang berani menjamin dan mensponsori atau mengurus dokumen kami. Kalau kami kurang beruntung, mungkin kami bisa bekerja di Turki. Kalaupun kami tidak beruntung, saat itu yang kami pikirkan, kemungkinan terburuknya adalah kami kembali ke Indonesia. Jadi nothing tulus. Sebelum lebih lanjut, saat kita pindah di Turki, aku waktu itu masih kerja untuk salah satu perusahaan Indonesia dengan sistem remote. Shout out untuk perusahaan aku yang lama. Kalau kalian lihat di LinkedIn aku sekarang, kalian pasti tahu perusahaannya apa. Yang jelas perusahaan ini salah satu perusahaan yang memberikan kesempatan work from anywhere untuk employee-nya, dan dengan benefit yang juga lumayan bagus banget. Jadi prinsipnya pada saat itu yang penting kita punya biaya hidup yang cukup dari gaji, dari freelance, untuk stay selama mungkin di Turki sampai dapat kesempatan untuk relokasi ke Eropa. Nah, di proses ini selama 2 minggu kami di Istanbul itu cukup membawa banyak pelajaran untuk kami. Salah satunya adalah untuk mereka ulang langkah lagi untuk apakah kita bakal stay di Istanbul atau pindah ke wilayah Turki lain yang lebih kecil gitu. Benar. Kenapa mereka ulang langkah lagi? Karena untuk yang teman-teman yang nggak tahu, orang Indonesia punya free visa sekarang di Turki selama 30 hari. Sekarang bagaimana caranya untuk tinggal lebih dari 30 hari di Turki? Pada awalnya kami tinggal di Istanbul, di tengah megahnya kota besar Istanbul. Kami cari tahu tentang izin tinggal. Ternyata mengurus izin tinggal di Istanbul nggak terlalu mudah gitu. Dan berdasarkan logika setiap kedutaan itu ada di ibu kota negara,
Dan untuk mengurus izin tinggal di negara lain atau untuk pindah ke Eropa harus datang ke kedutaan. Akhirnya kami memutuskan pindah ke ibu kota negara Turki, yaitu Ankara. Di Ankara inilah kami rencana akan mengurus izin tinggal dan bisa tinggal lebih lama di Turki sambil jika ada peluang ke Eropa kami bisa langsung mengurus dokumen dari Ankara. Ya, di Ankara ini kami memulai proses untuk penerbitan resident permit, dan kami coba cari ulang lagi memastikan apa aja prosedurnya dan apa saja persyaratannya, seperti misal paspor, kartu keluarga, akta nikah, dan akte anak-anak. Dan kalau untuk yang sudah bekerja dan membawa anak itu ada slip gaji juga, dan ya semuanya harus dilegalisir. Dan kami waktu itu mengurus legalisirnya di KBRI Ankara. Nah, setelah hampir selama 1 bulan proses resident permit itu, di mana kami juga sudah mengontrak rumah di sana di Ankara, akhirnya kami dapat kabar dari Gokidaresi alias imigrasi Ankara bahwa resident permit kami granted. Itu jenis resident permitnya namanya touristic resident permit ya di Turki. Dengan alasan kami mau traveling di Turki selama beberapa bulan. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, asal maksimal 2 tahun. Dan banyak juga waktu itu yang mengajukan touristic resident permit untuk 1 tahun. Cuma ada beberapa daerah di Turki itu yang sudah ditutup oleh Gokidaresi karena sudah kelebihan jumlah turis asing. Salah satunya adalah Istanbul. Sementara Ankara itu masih beberapa wilayah itu masih buka. Makanya kami juga memilih untuk pindah ke Ankara karena change buat grantednya lebih besar. Dan saat itu izin tinggal kami di-approve untuk periode selama 6 bulan gitu. Mungkin kalau teman-teman tertarik untuk tahu lebih detail tentang izin tinggal di Turki, mungkin kami akan bikin video terpisah. Silakan tinggalkan komen di bawah kalau pada pengen tahu. Di Turki lah kami memulai semuanya ya. Gini ya, ada hipotesa dari aku sendiri pada saat itu bahwa secara kemampuan orang-orang Indonesia tuh mampu banget bersaing untuk mendapatkan posisi di bursa kerja Eropa di Turki, atau mungkin di ranah global yang lebih luas lagi gitu. Tapi problem kita orang Indonesia adalah selain karena kemampuan komunikasi kita yang mungkin gak terlalu bagus, juga karena lokasi kita yang terlalu jauh gitu. Jadi untuk mereka ngasih sponsor relokasi itu sulit. Belum lagi kalau misalnya kita masih rata-rata gitu, mereka bakal lebih prefer hire orang mereka sendiri dong daripada orang asing gitu. Kalau kita semakin dekat ke Eropa, maka peluang kita akan semakin banyak. Akhirnya, waktu aku di Turki, aku membuktikan bahwa hipotesa itu benar. Semakin sering aku apply dengan mengatakan lokasi aku ada di Turki, maka konsiderasi mereka untuk memberikan aku kesempatan interview juga semakin besar. Siang malam coba apply di banyak perusahaan di Eropa. Akhirnya di beberapa kesempatan mendapatkan peluang interview di perusahaan Polandia. Ada perusahaan yang berbasis di Hong Kong, ada perusahaan yang berbasis di Eropa Timur juga, termasuk salah satunya dari Getir. Getir itu kurang lebih Gojeknya Turki lah gitu. Getir itu gede banget di Turki. Juga salah satu sponsor dari Tottenham Hotspurs musim kemarin kalau nggak salah. Jadi Getir melalui salah satu HR-nya mengontak aku dari LinkedIn untuk posisi senior UI UX designer pada saat itu. Ini tentu jadi peluang lainnya ya. Aku coba menjajaki peluang itu, ikut wawancara, ikut technical test, sampai interview sama user. Tapi akhirnya nggak lanjut sampai ke tahap offer gitu. Restriction terhadap COVID mulai mereda. Dan berita baiknya adalah manajerku memberi kabar bahwa aku sudah bisa memulai proses pengurusan dokumen untuk bekerja dan membawa keluarga ke Eropa. Prosesnya panjang banget sebetulnya. Mungkin sederhananya gini, perusahaan ini minta tenaga kerja yang mungkin tidak tersedia di Lithuania. Employment Service memberikan izin. Kemudian perusahaan ini mengatakan ini kandidat yang kami inginkan, memperlihatkan ke Employment Service. Employment Service kemudian menyetujui dan memberikan hak kepada aku untuk bekerja di Lithuania. Atas dasar hak ini, kemudian kami apply ke imigrasi untuk mendapatkan izin masuk ke Lithuania berupa visa tipe D. Dan disinilah petualangannya dimulai.
Seluruh proses tadi untuk mendapatkan izin dari Employment Service itu kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 3 bulan. Itu rasanya campur aduk sekali ya, karena kami berkejar-kejaran antara izin tinggal di Turki yang sudah mau habis dan prosesnya Mas Amar ini yang belum bisa ketebak sampai kapan akan berakhir. Jadi kami sampai juga ke persimpangan antara 1 minggu lagi itu izin tinggal kami di Ankara habis dan kami harus visaran apapun caranya. Dan kami coba cari info lagi bagaimana atau negara-negara di Eropa dan di sekitar Turki yang memberikan bebas visa untuk warga negara Indonesia. Waktu semakin mepet, uang juga semakin habis, betul-betul sampai ke titik nadir. Dan akhirnya 1 minggu menjelang izin tinggal kami di Turki habis, aku mendapatkan visa tipe D. Tentu ini menjadi titik balik ya untuk aku sendiri, tapi tidak untuk keluarga. Waktu itu kan memang kedutaan Lituania itu sedang menutup untuk proses visa Schengen wisata ke Uni Eropa. Jadi karena kami termasuk urgent prosedur, jadi prosesnya itu harus Mas Amar datang dulu, prosesnya employment service, paperworknya dengan kerjaan selesai, baru bisa membawa keluarga gitu. Jadi tidak bisa bareng berangkatnya. Yang pasti pada saat itu aku harus sampai ke Lituania terlebih dahulu dengan visa yang aku dapatkan untuk menyelesaikan proses pengurusan izin tinggal. Pada saat itu kami udah kehabisan uang juga, nggak bisa ngurus izin tinggal baru. Kehabisan uang itu paling krusial banget tuh untuk nomad tuh. Iya, krusial banget. Karena untuk orang Indonesia mengurus izin tinggal di suatu negara itu pasti proses dokumennya ribet banget gitu kan. Akhirnya kami ketemu satu alternatif untuk masuk ke negara itu, tidak membutuhkan visa, tidak membutuhkan jaminan, tidak membutuhkan sponsorship, hanya membutuhkan tiket pesawat. Negara itu adalah Serbia. Aku meninggalkan keluarga di Belgrade sementara waktu sampai izin kerja dan izin tinggal di Lituania keluar. Kemudian aku akan kembali ke Serbia menjemput keluarga, kemudian akan mencari cara lagi supaya keluarga mendapatkan izin tinggal dan bisa masuk ke Lituania. Sedikit rumit, tapi cerita ini akan menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.